Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat berjumpa kembali di channel kami, Pecinta Horor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan suatu cerita yang berasal dari mitos ataupun urban legend dan diyakini sebagai kisah nyata oleh sebagian besar masyarakat. Tiga tempat ini berada di wilayah Bandung, Jawa Barat. Cerita ini dirangkum dan ditulis oleh Ica Nisa. Bagaimana kisahnya? Kita simak tiga tempat angker di kota Bandung. Ini adalah kata pengantar dari sang penulis. Kali ini aku akan membahas tiga tempat penuh misteri yang ada di kota Bandung. Mungkin sebagian dari pemirsa juga ada yang sudah tahu, karena ini benar-benar tempat yang mempunyai cerita misteri yang hampir dikenal oleh sebagian besar orang Bandung sana. Berikut tiga tempat angker yang ada di kota Bandung. Pertama, Taman Maluku. Taman Maluku adalah salah satu taman yang terletak di Desa Citarum, Bandung Timur. Sebelumnya, taman ini bernama Paradisi Insole Paradisus Terrestris, yang artinya kurang lebih adalah tanah surga di bawah cahaya matahari. Sehari-harinya, taman ini sangat sering disinggahi oleh masyarakat dan pengunjung untuk bersantai, karena tempatnya yang cukup nyaman dan bersahabat. Tapi siapa sangka, di balik sisi keindahan Taman Maluku, ada kisah horornya yang menarik perhatian kawanan pecinta horor. Mereka berbondong-bondong ingin membuktikan kisah horor tersebut di depan mata mereka sendiri. Semua itu berasal dari patung yang menjadi maskot taman tersebut. Patung Pastor Henricus Christian Verbach yang sudah ada sejak puluhan tahun silam, tepatnya di tahun 1922. Tapi siapakah Henricus Christian Verbach itu? Ia adalah seorang pria yang lahir di Rotterdam pada tanggal 24 Maret 1835. Pada awalnya ia ingin menjadi seorang pedagang, tapi di usianya yang ke-27 ia mengikuti panggilan hatinya untuk belajar teologi. Dan setelah resmi menjadi seorang pendeta atau pastor pada tahun 1869, ia ditugaskan pertama kali menjadi misionaris di kota Padang. Kemudian ia pindah ke Aceh pada tahun 1875 hingga 1907. Lalu setelah pensiun, Henricus Christian Verbach tinggal di daerah Malang, Jawa Tengah. Dan pada tahun 1918, ia pun dinyatakan meninggal karena sakit yang dideritanya. Selama mengabdi sebagai seorang pastor, Henricus Christian Verbach dikenal sebagai seseorang yang peduli akan misi-misi kemanusiaan. Karena hal itu, untuk mengenang jasa pastor Henricus Christian Verbach dalam bidang kemanusiaan, akhirnya sebuah lembaga, The Dutch East Indian Army di Bandung, pada saat itu berpikir untuk mengabadikannya dalam bentuk sebuah patung dan diletakkanlah di Taman Maluku. Patung Henricus Christian Verbach dirancang juga oleh orang Belanda yang bernama Gerharda Johanna Wilhelmina Webb. Wujud patung ini juga persis seperti aslinya, yang menggunakan busana pastor dan kedua tangannya memegang buku. Semenjak kemunculan patung Henricus Christian Verbach di Taman Maluku, berbagai cerita seram mulai bermunculan. Konon bergerak bila malam tiba dan dapat berpindah tempat
Entah siapa yang memulainya, tapi banyak orang yang melihat seperti itu ketika mereka kebetulan melewati taman tersebut di malam hari. Selain itu, menurut masyarakat sekitar, saat mereka melintas melewati patung pastor itu, mereka bisa melihat patung itu seperti seakan-akan menatap setiap orang yang melintas di dekatnya dan mengikuti setiap gerak-gerik mereka. Mau mencoba? Kedua, Gedung Isola. Gedung Isola adalah gedung yang berada di kawasan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Gedung ini digunakan sebagai gedung rektorat kampus UPI. Gedung ini terletak di depan Museum Pendidikan yang dimana diapit oleh dua buah taman. Dua taman tersebut yaitu Taman Bareti yang dilengkapi dengan danau yang indah dan Taman Parterre yang indah. Saking eksotisnya gedung itu, kita akan merasa dibuat bingung. Sebenarnya dirancangnya gedung itu menghadap kemana? Asal-usul gedung Isola itu adalah sebuah villa yang dulu dimiliki oleh seseorang bernama Dominic William Baretti, seorang raja koran keturunan Indonesia, Jawa, dan Belanda yang sangat kaya raya pada masanya. Kehidupannya konon sangat mewah dan glamor, sampai pembangunan gedung itu dilakukan pada masa krisis global. Namun, Baretti sanggup mengeluarkan uangnya yang sangat besar, sekitar 250 miliar rupiah untuk membayar seorang arsitek terkemuka pada saat itu. Arsitek itu bernama Charles Prosper Wolfe Schumacher. Ia memiliki kontribusi besar dalam pembangunan gedung-gedung kolonial di Bandung. Desain arsitektur gedung Isola itu sengaja dibuat menjadi gaya Art Deco, unik dan berbeda dengan desain bangunan umum yang bergaya campuran Eropa dan Hindia Belanda. Di masa itu, Belanda memang sedang memiliki pamor untuk berbondong-bondong membangun bangunan yang memiliki ciri khasnya sendiri. Namun siapa sangka di balik meganya gedung Isola, Baretti mempunyai kehidupan yang kacau balau. Sejak gedung itu berdiri, Baretti tidak sempat menikmati lama gedungnya. Kehidupan mewahnya yang membawa ia hidup dengan banyak kritikan dan intrik dari pemerintah Hindia Belanda. Baretti memang memiliki kedekatan dengan pemerintah Belanda, juga pemerintah Jepang. Dan inilah yang membuat geram pemerintah Belanda. Sehingga Baretti terkadang sering menyendiri di dalam gedungnya dan enggan bertemu banyak orang. Celakanya lagi, gaya hidup Baretti itu sering berganti-ganti istri dan membuat Gubernur Jenderal Belanda marah karena Baretti menikahi anak perempuan gubernur tersebut. Berbagai macam polemik pun berujung pada akhir hidup Baretti yang tragis. Saat ia sedang berada di Belanda, istrinya meminta Baretti untuk pulang ke Indonesia dan merayakan Natal di Indonesia. Sayangnya, dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia, pesawat yang ditumpangi Baretti jatuh di perbatasan Suriah. Menurut laporan resmi, pesawatnya jatuh akibat sambaran petir. Namun menurut informasi lain mengatakan jika pesawat tersebut jatuh akibat ditembak tentara Inggris. Dan akhir dari kebenaran kisah jatuhnya pesawat yang ditumpangi Baretti hingga kini tidak pernah terungkap. Beredar beberapa kisah mistis urban legend di gedung itu. Pertama, tentang adanya lorong bawah tanah yang menyeramkan. Kedua, tentang kisah wanita yang sempat bunuh diri dan arwahnya menjadi gentayangan. Yang ketiga adalah penampakan seorang bule yang sedang berdansa di lantai atas. Ada yang bilang lorong bawah tanah itu lorong yang tersambung ke arah Dagu Pakar atau Lembang. Dan hantu wanita yang bunuh diri itu konon ia adalah Anna, salah satu anak Baretti. Sedangkan
penampakan hantu bule yang berdansa itu adalah Bereti sendiri. Menurut pemandu museum yang pernah masuk ke dalam gedung tersebut, di dalam gedung Isola memang terdapat lorong yang gelap dan di ujung lorong terdapat setitik cahaya. Namun, kebenaran tentang lorong tersebut tersambung ke Dagu Pakar atau Lembang belum bisa dibuktikan, karena orang dilarang masuk ke dalam lorong tersebut. Karena katanya di lorong tersebut terdapat suatu zat atau senyawa yang dapat menghambat pernapasan. Itulah sebabnya kenapa orang tidak boleh masuk ke sana. Untuk kisah mistis lainnya, pemandu museum pun mengatakan bahwa ia dan teman-temannya sering mengalami hal mistis ketika berada di dalam gedung Isola. Seperti pernah pintunya terkunci sendiri, lalu tiba-tiba ada bau dupa dan kemenyan di bagian lantai atas yang menghadap ke arah Taman Bereti. Dan pada malam-malam tertentu kerap terdengar denting piano yang bernadakan melodi kematian. Penampakan hantu wanita yang bunuh diri, penampakan hantu bule yang sedang berdansa, itu seolah sudah menjadi urban legend dari gedung yang menjadi ikon dari kota Bandung ini. Mahasiswa dan alumni UPI setidaknya pasti pernah mendengar kisah penampakan hantu-hantu tersebut. Atau juga mungkin mereka memang pernah mengalaminya secara langsung. Ketiga, Gua Belanda dan Gua Jepang. Tempat kali ini aku rasa sangat cocok untuk teman-teman sekalian yang ingin refreshing sekaligus uji nyali. Gua Belanda dan Gua Jepang adalah salah satu tempat wisata di daerah Dagu Pakar, Bandung. Kawasan ini adalah kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Insinyur Haji Juanda, yang merupakan sebuah hutan kota yang berada di ketinggian 800 hingga 1350 meter di atas permukaan laut. Asal nama Gua Belanda itu karena dulunya didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda di tahun 1912. Sebenarnya pembangunan gua ini sebagai terowongan penyadapan air sungai Cikapundung. Di dalam gua ini juga terdapat beberapa fasilitas militer dan stasiun radio telekomunikasi, dan setelah kemerdekaan pejuang kita menggunakan Gua Belanda sebagai tempat penyimpanan mesiu dalam rangka menghadapi serangan tentara bangsa sekutu. Di Gua Belanda memiliki 15 lorong dengan 2 pintu masuk setinggi 3,2 meter. Jadi total luas gua tersebut sekitar 548 meter persegi. Setiap gua memiliki sejarah dan masa lalu yang berbeda. Cerita dan misterinya pun masih banyak yang belum terungkap hingga kini. Masyarakat awam hanya mengetahui bahwa tempat tersebut telah menjadi saksi bisu di mana tiap masyarakat pribumi diperbudak dan disiksa secara tidak manusiawi. Beberapa paranormal yang sempat mendatangi gua-gua itu mengatakan jika para makhluk yang mendiami gua itu saling berkaitan, dan di dalam Gua Belanda kita dapat merasakan kekejaman Belanda saat menyiksa masyarakat pribumi. Dan kalau di Gua Jepang akan terasa di mana masyarakat pribumi yang kembali dipaksa disiksa secara romusa. Lalu para serdadu Belanda yang dibantai habis oleh prajurit Jepang. Tidak jarang juga ada beberapa pengunjung gua yang bisa melihat hantu prajurit pada zaman dulu. Dan ada aura kesedihan kita dapat rasakan juga saat kita berada di dalam gua. Selain itu, ada beberapa hantu penunggu yang berada di luar gua, seperti pocong, kuntilanak, ikut meramaikan tempat itu. Selain beberapa penampakan di Gua Belanda dan di Gua Jepang, kita juga harus sangat berhati-hati dalam hal ucapan saat kita berada di gua tersebut.
Ada satu pantangan yang dipercaya oleh masyarakat setempat, di mana saat kita datang ke gua-gua itu, kita tidak boleh mengucapkan kata lada. Kata lada adalah kata yang sangat pantang diucapkan, dikarenakan kata tersebut berkaitan dengan nama seorang tokoh masyarakat yang begitu dihormati, yaitu Eyang Lada Wisesa. Waktu itu ada orang yang tidak percaya dengan pantangan tersebut, dan dia dengan lancangnya mengucapkan kata lada berkali-kali di sekitar gua itu. Dan seketika dia mengalami hal aneh, dari merinding hingga kesurupan. Pokoknya jangan bertingkah aneh-aneh dan bicara yang macam-macam saat kita berada di kedua gua itu. Nah, itulah 3 tempat misteri di kota Bandung. Aku harap postinganku kali ini bisa menambah informasi pemirsa dan pembaca seputar dunia misteri. Dan mungkin kalian juga penasaran mau uji nyali di sana. Silakan, aku tunggu cerita kalian. Tertanda penulis Ica Nisa. Ya, itulah 3 tempat angker di kota Bandung. Walaupun sudah menjadi buah bibir akan keangkerannya, tapi 3 tempat itu malah menjadi destinasi wisata. Tidak saja bagi masyarakat Bandung, tapi juga bagi wisatawan domestik bahkan mancanegara. Terima kasih buat sobat semua yang telah setia menonton tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan untuk cerita menarik lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di cerita menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.